Shalom, selamat pagi, jumpa kembali bersama dengan saya di dalam Word from Heaven. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan ada kisah perpisahan antara Musa dengan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Sebelum berpisah, Musa dengan tegas mengatakan kepada bangsa ini agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu adalah kunci bagaimana mereka mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Ketika perpisahan terjadi, Musa memerintahkan mereka untuk berdiri di antara dua gunung. Jadi yang satu kelompok di gunung Gerizim, dan kemudian satu kelompok lagi di Gunung Ebal. Ada 6 suku di Gunung Gerizim, 6 suku di Gunung Ebal. Dan kemudian Musa memerintahkan orang-orang Lewi mengucapkan kata-kata kutuk dan kata-kata berkat. Artinya apa? Artinya bangsa Israel di tanah perjanjian, di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, mereka hidup di antara kutuk dan berkat. Mereka akan mengalami kutuk kalau mereka tidak taat kepada firman Tuhan, tidak memelihara perintah-perintah Tuhan, tapi mereka akan mengalami berkat Tuhan apabila mereka hidup memelihara perintah Tuhan. Yang menariknya, di dalam kata-kata berkat dikatakan begini, di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas sekali perintah Musa kepada bangsa Israel agar mereka hidup melekat kepada Allah, agar hidup mereka sungguh menikmati anugerah yang sudah disediakan. Karena Allah merancangkan hidup yang berkemenangan bagi mereka. Sekalipun mereka hidup di tanah yang asing, yaitu di tanah Kanaan. Perintah ini menjadi perintah bagi kita juga, orang-orang percaya di masa sekarang ini. Apabila kita akrab, bergaul karib dengan firman Tuhan, dengan pribadi Tuhan, maka rancangan Allah yang indah akan dialami di dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita akan kita alami dalam hidup ini. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami firman Tuhan, tidak memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya sehingga mereka tidak mengerti rancangan Tuhan yang indah. Suatu hari ada seorang pemuda yang bekerja di kantor dan dia mendapatkan door prize. Hadiahnya adalah tiket kapal pesiar yang sangat mewah. Dan dengan gembira dia menikmati hadiahnya, dia berangkat dengan kapal pesiar. Begitu masuk di kamarnya, waduh, dia senang, sukacita karena kamarnya sangat mewah, banyak fasilitas yang disediakan untuk hiburan di kamarnya. Saudara, kemudian dia keluar kamar dan berjalan-jalan dan melihat ada banyak toko-toko. Ada sekitar 10 tingkat kapal pesiar itu. Dan banyak dikelilingi toko dan restoran. Dan setiap toko menampilkan harga-harga dari barang-barang yang ingin dibeli oleh pengunjung. Tapi sayangnya dia tidak memiliki cukup uang dan dia menahan diri untuk itu. Lalu dia mulai berpikir ketika dia lapar, apakah kalau aku makan ke restoran itu, aku harus bayar. Jangan-jangan kalau bayar, aku gak punya uang. Akhirnya dia kembali ke kamarnya dan menikmati bekal yang dia bawa. Dan juga
makanan minuman kecil yang ada di kamar hotel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kedua, jadi perjalanan ini memakan waktu 3 hari. Hari kedua, dia dengan sedih dan mulai lapar, dia merenung, waduh kenapa aku nggak punya uang ya untuk menikmati semua yang ada di hotel, di kapal pesiar ini. Tiba-tiba seorang bapak menyapa dia dan bertanya, "Hei anak muda, kenapa engkau bersedih?" Lalu dia ceritakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia berkata, "Saya mau menikmati banyak hal di sini, tetapi saya takut karena kalau harus bayar saya nggak membawa uang." Bapak itu tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan si pemuda ini. Kenapa? Karena dia berkata, tiketmu itu sudah menjamin engkau untuk menikmati semua restoran yang ada di sini dengan gratis. Jadi silahkan nikmati semuanya. Kecuali kalau engkau ingin membeli barang-barang souvenir sebagai oleh-oleh, nah itu harus bayar. Waduh, si pemuda ini menyesal. Kenapa dia melewati hari yang kemarin ini dengan begitu bodohnya. Padahal dia bisa menikmati semua makanan minuman yang tersedia di kapal pesiar itu. Dan itu sudah hari kedua. Dan besok adalah hari terakhir. Mereka akan kembali mendarat. Dan akhirnya dia mulai menikmati berkat-berkat yang tersedia. Sekalipun terlambat, enggak apa-apalah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman pemuda ini, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Mereka ada di luar berkat Tuhan. Mereka ada di luar rancangan Tuhan. Melalui renungan ini, saya berharap setiap kita mulai mengakrabkan diri dengan firman Tuhan. Mulai menenggelamkan diri kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita memahami rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita dan tinggal di dalamnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pagi hari ini. Materaikan setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini sehingga bertumbuh di dalam hati kami dan setiap kami mengingini untuk bergaul karib dengan firman Tuhan dan mengerti rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Berkati semua pemirsa dari Word from Heaven yang mendengarkan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saudara merasa diberkati lewat renungan ini, silakan saudara bagikan kepada teman-teman, keluarga, atau orang yang saudara kenal agar mereka juga diberkati. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.